Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osi Miranda dengan NIM 2104266. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan beberapa video resume video, yaitu dari video 1 sampai video 6. Nah, pertama yaitu video 1 bercerita tentang latar belakang konseptual sejarah. Beberapa ide kunci dalam video itu bahwa kepemahaman penerapan beberapa pemasangan model aktual yang terjadi dalam persamaan struktural pemodelan, dan ini berfokus terutama pada analisis faktor konfirmatori. Bahwa di dalam video itu berbicara tentang gagasan umum tentang bagaimana ini kita mengukur konsep menggunakan variabel laten, dan akan membandingkan dua pendekatan dan menggunakan variabel laten untuk mengukur konsep. Yang pertama, semakin konvensional secara historis. Cara utama untuk melakukan hal ini adalah dengan menggunakan analisis eksploratif, dan saya akan membandingkan dengan pendekatan yang lebih modern, yaitu analisis faktor konfirmatori. Nah, jadi kita ke materi selanjutnya, itu contohnya jika nih Anda suka pendekatan pertama dan pengukuran dan akurasi serta kecukupan pengukuran, dan kemudian kedua beralih itu untuk melihat hubungan struktural antar konstruksi yang telah kita ukur. Sehingga sekali lagi lihat pada video yang pertama bahwa saja kita ingin mengukur sesuatu dalam sains dan khususnya ilmu sosial adalah bahwa pengukurannya itu mengandung berbagai jenis kesalahan, yang kesalahannya itu bisa ancak dan atau sistematis. Sehingga saya ingin melakukan pendekatan statistik terhadap data adalah mengonsolidasi atau skor sebenarnya dalam suatu variabel yang dihilangkan dalam kesalahannya. Di bawah sebenarnya kita coba melakukan dengan menggunakan variabel laten untuk pengukuran. Jadi kita ingin menguraikan variabel. Hal ini juga mempunyai beberapa manfaat karena kesalahan acak dalam setiap pengukuran tersebut akan hilang saat kita menjumlahkan item-itemnya. Tapi itu adalah pendekatan yang kurang canggih nih, dan khususnya memberikan bobot yang sama pada setiap item dalam pembangunan sekolah yang sebenarnya, dan itu seringkali merupakan sesuatu yang kita tidak ingin lakukan. Yang lain pendekatannya adalah memperkirakan semacam model variabel laten. Sekarang dalam memahami cara kita ini melakukan di SIM, ada baiknya untuk kembali ke sejarah jika Anda suka memikirkan dan pendekatan sebelumnya untuk memperkirakan variabel laten. Bahwa mengatakan analisis faktor eksploratif itu tentu saja tidak lagi digunakan, dan tetapi prosedur analisis faktor konfirmatori itu yang lebih modern memiliki beberapa sifat yang menarik. Selanjutnya yaitu video kedua, di mana video kedua ini tentang membahas identifikasi model persamaan struktur. Itu adalah sesuatu yang terkait dengan model FT dan sub yang tidak banyak kita temui dalam konteks regresi, di mana yang banyak orang kenal. Jadi hal pertama yang akan kita bahas tentang diagram jalur, dan diagram jalur sebagai salah satu alasan mengapa pemodelan persamaan struktural itu adalah sangat menarik bagi banyak ilmuwan sosial, yang khususnya dalam hal ini karena ilmuwan sosial tidak selalu memiliki dasar yang kuat dalam matematika dan kurang nyaman dengan membaca dan persamaan kompleks dan sebagainya. Dan diagram jalur ini adalah cara lain untuk menyajikan informasi yang seperti kita bisa mendapatkan persamaan, tetapi melakukannya secara visual, dan itu sering kali merupakan cara yang lebih jelas untuk melihat apa yang disajikan dalam persamaan dibandingkan. Contohnya selanjutnya yaitu kita mempunyai panah yang berjalan dari X ke Y dalam satu arah, dan kita memiliki lingkaran kecil yang mengarah ke Y yang mewakili suku kesalahan dalam persamaan. Dan Anda dapat melihat bahwa di dalam gambar tersebut tanda di bawah garis atau menunjukkan bahwa parameter yang diwakili oleh panah tunggal lurus adalah koefisien regresi, dan ini cukup jelas menurut saya secara visual, dalam arti bahwa apa yang diisyaratkan oleh model setidaknya adalah bahwa beda yang X menyebabkan Y, dan bahwa ada beberapa koefisien beta yang merangkum apa efek sebab akibat, dan istilah kesalahan dalam persamaan itu adalah konvensi untuk notasi catatan tata jalur A. Nah, selanjutnya itu terakhir garis lurus dengan satu panah di salah satu ujungnya menunjukkan jalur arah atau koefisien regresi. Jadi kita katakan jika kita menggunakan panah berkepala tunggal, maka
kita menunjukkan arah hubungan antara dua variabel dalam model kita, dan kita dapat menetapkan ini simbol-simbol dasar digabungkan untuk membentuk model yang lebih kompleks, tetapi memiliki artian jelas dan memang dapat diterjemahkan kembali ke dalam notasi persamaan standar. Dan berikut beberapa contoh diagram jalur yang cukup sederhana, dan di sini kita hanya dapat melihat pengukuran nya saja. Nah, selanjutnya kita ke video ketiga, di mana video ketiga ini yaitu membahas tentang regresi kuadrat atau regresi logistik. Pemodelan log linear yang meskipun teknik ini memiliki sejumlah aspek yang berbeda, kita dapat menganggapnya seolah-olah Anda menyukai pendekatan tunggal untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diminati peneliti bersifat kompleks dan beragam. Seringkali berkaitan dengan konsep-konsep psikologi, sosial, psikologis, sehingga konsep-konsep semacam ini sangat sulit untuk diukur, dan tersebut seperti yang akan kita lihat bahwa kemampuannya itu untuk melakukan koreksi atau kesalahan pengukuran jenis pertanyaan penelitian yang lain, sama dengan juga sesuai dengan pertanyaan yang kita yang menentukan sistem hubungan, bukan seperti yang biasa kita lakukan jika kita menyesuaikan model regresi itu, di mana kita memiliki suatu variabel yang berkaitan dan sekumpulan. Selanjutnya itu video 6 part 6, di mana ini adalah salah satu jenis model yang utama digunakan oleh analisis untuk model persamaan struktural adalah jenis model mediasi, bahwa seseorang dapat memperkirakan model mediasi ini dalam kerangka pemodelan lain, tetapi sangat cocok untuk model mediasi. Apa yang sebenarnya kita bicarakan di sini adalah fokus tidak hanya pada efek langsung dan satu variabel terhadap variabel yang lain secara implisitu. Selanjutnya, lain ke dalam efek-efek langsung tersebut, tetapi juga efek-efek yang berjalan melalui variabel-variabel lain dalam sistem. Jika kita akan tertarik pada dampak tidak langsung dan total, karena seringkali yang kita minati adalah memahami mekanisme sebab akibat. Bukan hanya apakah dua variabel mempunyai hubungan sebab akibat, namun juga bagaimana keduanya berhubung sebab akibat. Jadi misalnya kita dapat menyimpulkan bahwa memperoleh gelar di universitas meningkatkan penghasilan Anda. Hal ini mungkin memiliki efek kausal pada penghasilan Anda di kemudian hari, dan itu adalah kesimpulan yang berguna dan menarik untuk diambil. Namun, mungkin Anda bertanya nih, sekunder tentang bagaimana hal itu dapat terjadi. Sebenarnya terjadi mekanisme apa yang mendasari pendapatan kembali memperoleh gelar tersebut. Selanjutnya itu video 6 part 6, di mana ini adalah salah satu jenis model yang utama digunakan oleh analisis untuk model persamaan struktural adalah jenis model mediasi, bahwa seseorang dapat memperkirakan model mediasi ini dalam kerangka pemodelan lain, tetapi sangat cocok untuk model mediasi. Apa yang sebenarnya kita bicarakan di sini adalah fokus tidak hanya pada efek langsung dan satu variabel terhadap variabel yang lain secara implisitu. Selanjutnya, lain ke dalam efek-efek langsung tersebut, tetapi juga efek-efek yang berjalan melalui variabel-variabel lain dalam sistem. Jika kita akan tertarik pada dampak tidak langsung dan total, karena seringkali yang kita minati adalah memahami mekanisme sebab akibat. Bukan hanya apakah dua variabel mempunyai hubungan sebab akibat, namun juga bagaimana keduanya berhubung sebab akibat. Jadi misalnya kita dapat menyimpulkan bahwa memperoleh gelar di universitas meningkatkan penghasilan Anda. Hal ini mungkin memiliki efek kausal pada penghasilan Anda di kemudian hari, dan itu adalah kesimpulan yang berguna dan menarik untuk diambil. Namun, mungkin Anda bertanya nih, sekunder tentang bagaimana hal itu dapat terjadi. Sebenarnya terjadi mekanisme apa yang mendasari pendapatan kembali memperoleh gelar tersebut. Selanjutnya yaitu video kedua, di mana video kedua ini tentang membahas identifikasi model persamaan struktur. Itu adalah sesuatu yang terkait dengan model FT dan sub yang tidak kita temui dalam konteks regresi, di mana yang banyak orang kenal
Jadi hal pertama yang akan kita bahas tentang diagram jalur, dan diagram jalur sebagai salah satu alasan mengapa pemodelan persamaan struktural itu adalah sangat menarik bagi banyak ilmuwan sosial, yang khususnya dalam hal ini karena ilmuwan sosial tidak selalu memiliki dasar yang kuat dalam matematika dan kurang nyaman dengan membaca dan persamaan kompleks dan sebagainya. Dan diagram jalur ini adalah cara lain untuk menyajikan informasi yang seperti kita bisa mendapatkan persamaan, tetapi melakukannya secara visual, dan itu sering kali merupakan cara yang lebih jelas untuk melihat apa yang disajikan dalam persamaan dibandingkan. Nah, selanjutnya itu salah satu keuntungan melakukan hal ini dalam kerangka SEM menggunakan perangkat lunak SEM adalah bahwa perhitungan semacam ini dilakukan untuk hanya disediakan dalam keluaran sebagai tambahan tempat berbagai cara untuk menghitung secara langsung kesalahan standar dari jalur tidak langsung tersebut. Jadi kita dapat menghitung kesalahan standar untuk jalur yang dimediasi ini menggunakan apa disebut metode delta sebagai pendekatan parametrik yang mengasumsikan normalitas multivariat, atau lebih umum sekarang menggunakan pendekatan non parametrik seperti pengambilan sampel ulang dari data sampel dan untuk menghasilkan isian materi distribusi pengambilan. Selanjutnya contoh yang menggunakan survei sosial Eropa sebagai model aktual. Di sini mana kita melihat keaktifan berada dalam kelompok berpendapatan tinggi. Berpendapatan Anda terhadap tingkat kepercayaan sosial Anda dapat pengelompokannya ke dalam dampak langsung pendapatan terhadap kepercayaan sosial melalui, dan juga efek tidak langsung melalui tingkat kebahagiaan atau kepuasan hidup, dan melihat di sini bahwa bobot beta dan pada diagram jalur di sana menunjukkan bahwa terdapat estimasi parameter yang berstandarisasi sehingga Anda dapat melihat pada pengaruh pendapatan tertinggi terhadap kepercayaan sosial dan tampaknya dan jalur tidak langsung di sana. Jadi kita cukup mengambil hasil parameter 0,09 dan 0,35 untuk mendapatkan. Selanjutnya yaitu video ke-4 of 6. Dalam video ini akan memperluas dari model pengukuran ke mencakup apa yang kita sebut persamaan struktural yang menentukan teori kita bagaimana konsep kita berhubungan satu sama lain, langkah-langkah pemasangan struktur model persamaan yang telah kita lihat dari video sebelumnya. Idenya membangun model pengukuran yang memuaskan sehingga kita memiliki gambaran yang jelas tentangnya. Konsep yang kami minati yang membentuk model teoritis kami menggunakan laten model variabel, analisis faktor konfirmatori dan sebagainya untuk mendapatkan hasil yang ukurannya konsep-konsep tersebut. Selanjutnya, hal yang sama tidak berlaku dalam konteks itu. Kami sedang mempertimbangkan pemodelan persamaan struktural umum di sini, tetapi itu masih mempertahankan gagasan yang sama dengan persamaan struktural. Harus mewujudkan teori a priori kita memang bagaimana konsep-konsep tersebut terkait, tetapi secara umum kita tidak akan memiliki teori a priori yang seperti yang kita miliki dalam konteks ekonometrik. Jadi kita akan menyesuaikan jalur regresi antara konsep yang diukur dan kemudian kami akan memperkirakan parameter model ini akan menghasilkan bobot beta untuk persamaan regresi dengan cara biasa yang kita dapatkan di OLS regresi misalnya, dan kami akan menguji hipotesis tentang arah dan besaran dari signifikasi parameter model tersebut disarankan oleh teori kami, dan kemudian langkah terakhir adalah menilai kesesuaian model. Nah, selanjutnya contohnya itu jadi eta 1 di sini adalah variabel terkait terikat, dan si 1 adalah variabel bebas, yaitu variabel oksigen, dan kami memiliki istilah gangguan untuk itu regresi, dan kami akan memperkirakan beberapa nilai untuk beta yang kemudian akan terjadi. Beritahu kami akan hubungan antara eta atau 1C dalam contoh ini. Jadi model persamaan struktural yang sangat sederhana hanya memperluas jalur regresi atau dua variabel laten. Nah, jadi kita bisa membuatnya sistem persamaan struktural ini lebih kompleks. Sekarang bahwa melakukannya dengan menambahkan dua variabel laten lagi, dan sekarang kita memiliki konvarias
keduanya variabel oksigen, artinya yang kami maksudkan adalah dengan itu adalah variabel oksigen, mereka berkorelasi satu sama lain, tetapi tidak akan selanjutnya yaitu video part 5 of 6, bahwa jadi perbedaan penting dalam model persamaan struktural itu adalah tentang yang kami sebut sebagai model restriktif dan rekursif. Jadi semua model yang telah kita lihat dalam video sejauh ini adalah model rekursif, dan model rekursif adalah model yang memasukkan semua efek sebab akibat arah yang sama, searah dengan gangguan yang istilah kesalahannya tidak berkorelasi satu sama lain, dan kita dapat membandingkannya dengan model non rekursif yang merupakan model ini di mana kita memiliki semacam putaran umpan balik di mana dua variabel berada menyebabkan satu sama lain, dan oleh karena itu kita memiliki apa yang kita sebut timbal balik efek, atau di mana kita memiliki gagasan yang berkorelasi. Selanjutnya, contohnya yaitu model diagram jalur eksklusif, dan kita memiliki X1 yang menyebabkan X2, dan ada istilah gangguan untuk persamaan X2 pada gilirannya menyebabkan Y1 punya istilah gangguan di sana, dan juga persamaan itu tidak memiliki X3. Jadi Y1 diregresi pada X2 dan X3, tapi di sini kita melihat bahwa semua efek sebab akibat terjadi dalam satu arah dan tidak ada gagasan yang berkorelasi. Jadi, ini akan model Sebaliknya, model non rekursif akan memiliki semacam umpan balik, dan di sini kita dapat melihat bahwa ada semacam itu putaran umpan balik antara Y1 dan X1. Jadi yang X1 itu memiliki di sini menyebabkan Y1 dan Y1 menyebabkan X1. Jadi adalah efek timbal balik, dan ini sebenarnya cukup jenis mekanisme sebab akibat yang masuk akal. Baik, mungkin itu saja presentasi dari resume 1 sampai video saya. Saya ucapkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.